Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memanggil orang-orang yang beriman
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di tengah-tengah bulan Muharram. Bulan Muharram merupakan awal dari bulan-bulan Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri di dalam bulan yang haram ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, As-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyat, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram war Rajab muhdar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dalam setahun ada 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan haram, yang mana 3 bulan telah kita lewati, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan saat ini kita berada di bulan Muharram. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Karena keutamaan puasa Asyura di bulan Muharram ini sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, "Aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu antusias memasuki suatu hari yang lebih diharap keutamaannya dibanding hari-hari lain selain hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini maksudnya adalah bulan Ramadan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sannata allati qablah." Puasa hari Asyura, aku mengharap pahala dari Allah dapat menghapus dosa setahun sebelumnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para sahabatnya ketika memasuki di bulan Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Kemudian ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita di dalam beribadah untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasara. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa, maka kemudian sebagian para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari itu, yaitu puasa Asyura, adalah hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika tiba tahun depan,
maka insya Allah kita akan berpuasa juga di hari Tasyu'a atau hari 9 Muharram. Maka kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan, belum tiba tahun berikutnya Rasulullah SAW telah wafat. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penamaan Asyura dan juga Tasyu'a, hal ini berdasarkan sebagaimana yang dinukilkan oleh para ulama bahasa di zaman dahulu. Semisal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Asyura dan Tasyu'a adalah dua nama yang dipanjangkan. Beginilah yang masuk dalam kitab lughah atau kitab bahasa. Kemudian Al-Imam An-Nawawi mengatakan Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram, sedangkan Tasyu'a adalah hari ke-9 dari bulan Muharram. Demikianlah yang dikatakan oleh kebanyakan para ulama. Hal ini juga nampak jelas dari hadis-hadis dan kandungan makna lafal yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian imam bahasa lainnya yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, Asyura adalah hari ke-10 dari bulan Muharram. Demikianlah pendapat Sa'id bin Al-Musayyib dan Al-Hasan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan untuk puasa Asyura, yaitu pada hari ke-10 dari bulan Muharram. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Muharram ini hendaknya kita menyempatkan diri untuk melaksanakan puasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Terlebih-lebih yang memiliki keutamaan adalah di tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, marilah kita berniat di dalam diri kita untuk berpuasa di bulan 10 Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita yang setahun lalu karena kita melaksanakan puasa di 10 Muharram. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ditanamkan di dalam diri kita senantiasa merasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah dimanapun kita berada. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan." Bertakwalah wahai manusia dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah dari setiap keburukan amal kebaikan yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada seluruh manusia. Pada hari Jumat, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada beliau. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة